Dan hari ini adalah khotbah yang terakhir, yaitu khotbah ke-7 dari From Abraham to Jesus, the Gospel in Prayer. Dan tentu saja sebagai puncaknya kita akan membahas doa Yesus, yaitu doa Bapa kami ya. Kita akan membaca bersama-sama di Matius 6 ayat 5 sampai ayat 15. Kita akan membaca bergantian. Kita akan membaca ayat yang ganjil bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula, janganlah kamu seperti yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Sama-sama terus ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 sama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bertanya di awal dari khotbah ini suatu pertanyaan yang tidak perlu saudara angkat tangan untuk menjawabnya, tapi cukup di dalam hati saja. Siapa yang merasa hidup doanya sudah cukup baik dan tidak perlu bertumbuh lagi dalam doa? Saudara nggak perlu angkat tangan daripada mempermalukan diri sendiri, oke saudara ya. Kecuali saudara menjawab dalam hati, saudara angkat tangan, saudara begitu pede dan saudara nggak sadar akan keberdosaan Anda. Tapi biasanya hampir tidak ada tangan yang terangkat kalau saya bertanya begini. Nah, saya akan balik pertanyaannya, mungkin ini akan lebih relate dengan kita. Siapa yang merasa bersalah? Kenapa? Karena kamu jarang doa. Kalaupun doa, kehidupan doamu itu kering. Doa terasa seperti rutinitas. Saya yakin jauh lebih banyak yang angkat tangan. Dan kalaupun tidak diangkat, minimal di dalam hati saudara berkata, iya itu saya. Saudara, di Gibeon kita bersyukur Tuhan membentuk kita menjadi gereja yang gospel center. Kita sering mendengar Injil, kasih Kristus, salib, kasih Bapa di surga. Tapi kejujuran yang sama, setiap kali kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, perlu kita bawa ke ranah ini. Banyak kita tahu tentang doa Bapa kami. Tahu bahwa doa itu penting. Tapi kita nggak tahu bagaimana hidup dalam doa secara natural. Bukan sebagai beban rohani. Seringkali kita berpikir doa itu seperti beban. Bahkan kalau saudara berdoa dengan sebuah rasa takut. Kalau nggak berdoa nanti gimana? Ya Tuhan nggak menyertai. Padahal seharusnya doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan nafas seorang anak yang berdoa dan punya relasi dengan bapaknya. Bagi banyak kita doa itu identik dengan rasa bersalah. Aku kurang doa. Atau mungkin rasa gagal. Kalau aku main HP, lihat Instagram kok excited. Kalau doa itu ngantuk. Atau mungkin saudara merasa malu. Aku sudah lama jadi orang Kristen, tapi jujur aku masih bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Sehingga kehidupan doa Anda itu tipis, dangkal. Bahkan kalau doa biasanya karena ada krisis aja, sehingga doa saudara bukan doa relasi, tapi doa panik. Saudara tidak menikmati doa sebagai perjumpaan dengan Bapa di surga. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di sini, murid-murid Yesus di awal dari perikop ini bertanya sama Tuhan, sama Yesus, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah yang menarik adalah murid-murid ini bukan orang yang tidak berdoa karena mereka orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu punya tradisi doa. Orang Yahudi punya liturgi doa. Orang Yahudi banyak yang hafal Mazmur. Jadi mereka, murid-murid Kristus itu ngerti tentang berdoa.
Tapi mereka melihat ada sesuatu cara yang berbeda bagaimana Yesus berdoa. Bukan sekedar liturgi, bukan sekedar hanya tradisi doa seperti orang Yahudi pada umumnya, bukan sekedar disiplin berdoa, tetapi ada suatu kedekatan, ada suatu ketenangan yang membuat mereka berkata, kok beda ya? Guru kita, Tuhan kita kalau doa beda ya. Makanya mereka ngomong begini, Tuhan, aku mau belajar doa seperti itu. Ajarlah kami berdoa. Dan tentu saja doa Bapa kami yang diajarkan kepada Yesus. Nah saudara, yang sering kali kita salah kaprah, gagal paham adalah doa Bapa kami itu kita anggap sebagai doa liturgi biasa saudara. Bahkan mungkin saudara hafal, kalau saudara dari latar belakang gereja tradisi, mungkin saudara hafal dengan doa Bapa kami. Tapi yang menarik adalah Martin Luther di dalam bukunya A Simple Way to Pray yang ditulis oleh dia di tahun 1535, dia berkata begini, doa Bapa kami adalah martir terbesar di bumi. Wah, ini bahasanya keras sekali. Doa Bapa kami dibilang martir. Karena apa? Disiksa, dipakai sembarangan, diulang-ulang. Jarang dinikmati, saudara. Dan jujur, ini juga bisa jadi gambaran kita juga. Kita bisa ucapkan doa-doa atau bahkan mengcopy doa Bapa kami hanya karena hafal seperti mantra saja, saudara. Nah, apakah doa ini mengubah cara kita memandang Allah? Apakah doa ini mengubah cara kita melihat diri kita sendiri? Menguji motivasi hati kita? Atau jangan-jangan doa Bapa kami hanyalah suatu ritual biasa? Doa Bapa kami adalah salah satu teks yang Yesus berikan bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk menjadi peta bagi seluruh kehidupan doa kita. Poin saya hari ini ada 3 saudara. Yang pertama, doa Bapa kami membongkar motivasi kita dalam berdoa. Dan yang kedua adalah doa Bapa kami mengajarkan alur doa yang sehat itu seperti apa saudara. Kita akan belajar alurnya. Saya tahu ini bukan seminar doa, jadi saya berusaha melakukannya dengan singkat. Kemudian yang ketiga, kuncinya saat kita berdoa itu kita memandang kepada siapa untuk mengalami dan menghidupinya. Oke? Kita akan mulai yang pertama, membongkar motivasi kita dalam berdoa. Yang siap belajar katakan yes. Nah, tadi kita sudah belajar di ayat 5 dan ayat 6. Yesus bilang, kalau kamu berdoa jangan berdoa untuk dilihat orang. Kalau kamu berdoa jangan berdoa kalau doamu bagus sekali. Saudara, saya pernah dikasih tahu sama salah satu mentor saya, kalau gini, Mike, kamu tahu nggak kalau misalnya kamu lihat orang berdoa, terus suaranya pada waktu dia berdoa itu lain sama suaranya kalau dia ngomong. Tuhan Yesus, gitu kan saudara. Kalau sudah mulai seperti itu ya saudara. Kadang-kadang kita ini berdoa seakan-akan kita ini sedang menghadap pejabat saudara. Jadi banyak sekali formalitasnya. Tapi tahukah saudara, Yesus sedang memberikan sebuah poin di sini. Apakah kita memiliki kerinduan saat berdoa mengenal Tuhan atau menggunakan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan saudara. Karena begini saudara. Ada banyak doa yang kelihatannya rohani, namun sebenarnya bukan doa untuk Tuhan, tapi untuk mendapatkan image atau pencitraan. Saudara coba perhatikan, semua praktek kekristenan itu semua, selain doa ini ya, bisa dilihat orang. Betul nggak? Hari ini saudara datang ke gereja, orang lihat. Yang melayani Tuhan, semua jadi volunteer, usher, main musik, mengajar sekolah minggu, semua bisa dilihat orang. Saudara ngasih persembahan. Tadi ada persembahan. Nggak tahu saudara buka telepon apa segala macam. Nggak tahu itu transfer atau cuman main WA. Nggak tahu. Tapi nanti saudara pulang, saudara ngasih persembahan di kota. Orang lihat. Tetapi doa pribadi di kamar. Itu nggak ada yang lihat. Di hati. Siapa yang lihat? Yang tahu ya hanya kamu. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan tulus kalau saudara benar-benar cari Tuhan bukan cari panggung. Halo? Jadi dalam kehidupan doa kita, apakah kita benar-benar punya kehidupan doa yang hidup? Ada doa yang dipakai untuk membangun reputasi rohani. Performa, itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau semua pelayanan, semua jadwal di gereja, semua aktivitas, nggak ada lagi care group misalnya,
diambil semua, apakah kita masih punya kehidupan doa pribadi? Kalau jawabannya tidak ada, mungkin selama ini doa kita bukan tentang mengenal Tuhan, tapi membangun identitas rohani hanya di depan orang lain, saudara. Dan lebih dalam lagi ya, doa bisa dipakai untuk menjadi sarana power rohani, mendapatkan image rohani, merasa lebih baik dari orang lain, mendapatkan posisi atau kuasa moral. Yang menarik adalah Friedrich Nietzsche mungkin setuju sama Yesus. Friedrich Nietzsche pernah berkata bahwa agama sering dipakai untuk mendapatkan power. Power apa? Saya lebih baik dari mereka, saya lebih bermoral dari mereka, saya lebih suci dari mereka. Dari situ kita mendapatkan superioritas moral dan rohani. Dan itu bisa dipakai untuk bermegah atau dipakai untuk mengontrol orang lain yang kelihatannya lebih lemah dari Anda. Nah, Yesus berkata, kamu bisa rajin ke gereja, kamu bisa rajin pelayanan, tapi kalau doamu kering, gak ada kedalaman, mungkin kita sedang memakai doa sebagai alat, bukan sebagai cara untuk mengenal Allah. Saudara, satu tes yang Yesus berikan yang sangat sederhana tapi tajam adalah suruh masuk kamar. Kunci. Gak ada yang tahu. Terus berdoa. Apakah saudara punya kehidupan doa yang tidak dilihat oleh siapapun? Dan kemudian, apakah saudara menikmati saat-saat itu hanya Tuhan dan saudara, tanpa dilihat orang? Saudara, berhala penerimaan kita itu begitu tinggi, sehingga kadang-kadang kita itu berusaha kelihatan baik, kelihatan rohani, kelihatan cinta Tuhan hanya untuk diterima oleh orang. Kalau saudara tidak mengalami ini, apakah benar-benar saudara mencari Tuhan? Atau mungkin saudara mencari sesuatu yang lain melalui Tuhan. Rasa aman, image, rasa lebih baik dari orang lain, bahkan mungkin panggung rohani. Doa sejati bukan teknik untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kadang-kadang kita doa karena misalnya saudara mau pelayanan, doa. Tapi pelayanannya udah gak doa. Artinya apa? Saudara hanya mau Tuhan menyertai aktivitas saudara. Itu bukan relasi. Saudara hanya akhirnya memanipulasi Tuhan untuk minta memberkati apa yang Anda lakukan. Padahal seharusnya kita perlu mengenal Dia sebagai Bapa kita. Nah, selanjutnya, karena Yesus mengajarkan berikutnya ayat ke-9. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu apa? Berdoalah demikian. Apa saudara? Bapa kami yang di surga. Saudara, untuk membongkar motivasi di dalam hati kita, Yesus mengajarkan, kalau mau doa, itu doalah Bapa kami yang di surga. Saudara perhatikan di sini. Murid-murid tidak pernah mendengar konsep ini sama sekali. Karena mereka orang Yahudi yang tidak boleh bahkan menyebut nama Allah itu terlalu keras. Makanya namanya Yahweh. Yahweh itu kayak Yahweh gitu. Jadi betapa agungnya, transendennya Tuhan. Dan tiba-tiba Yesus memperkenalkan sebuah konsep. Kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Nah, untuk membongkar motivasi hati kita hari ini, kita mungkin sering mendengar kata Bapa pada waktu kita memanggil Allah, tetapi hati kita belum tentu menganggap Tuhan sebagai Bapa. Halo? Apakah, ini 1B, kita melihat Tuhan sebagai Bapa dan bukan sebagai bos? Kenapa? Sehari-hari kita terbiasa bukan sama Bapa, tapi sama bos. Dan waktu Yesus mengajarkan Bapa di surga, ini bukan sekedar panggilan manis, tetapi ini adalah cara kita mendekat kepada Allah seharusnya seperti Bapa dan anak. Jadi seakan-akan Yesus sedang membandingkan dua jenis hubungan, yaitu yang pertama adalah seakan-akan gini loh, kamu sudah terbiasa datang sama bos, sama pemilik budak, sama orang-orang yang kamu kerja sama orang tersebut. Kalau dengan bos, relasimu ditentukan oleh kinerja. Kalau kamu perform, kamu dipuji, kamu dapat promosi, kamu naik gaji.
Tapi kalau kamu gagal, dan gagal terus, kena SP1, SP2, SP3, kamu dipecat. Kalau kamu datang kepada Allah sebagai pegawai, datang kepada bos, doamu akan penuh dengan negosiasi, transaksi, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecurigaan. Tapi kalau kamu datang kepada Tuhan sebagai Bapak yang baik, Bapak yang baik tidak akan pernah pecat anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara ya. Dia tetap peduli terhadap tingkah laku dan pertumbuhan iman anaknya. Tapi kalau anaknya gagal, anaknya jatuh, anaknya hidupnya kacau, Bapak tidak akan memecat anaknya. Justru hati Bapak makin tergerak pada anaknya yang sedang tersesat. Mungkin Bapak bisa menegur, bisa mendisiplin, tapi Bapak tidak akan membuang. Dan saudara tahu relasi antara Bapak dan anak kepada manusia berdosa itu berdiri di atas anugerah, bukan karena prestasi rohani kita. Ini menjelaskan kenapa kok Yesus menegur orang yang banyak bertele-tele dalam berdoa. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak bertele-tele dalam berdoa itu berpikir kalau aku ngomong yang baik dan indah-indah, Tuhan wajib mendengarkan saya. Itu adalah doa dalam mentalitas bos dan pegawai, bukan bapak sama anak. Amin, saudara. Karena begini, saudara. Bapak itu seberapa hebatnya jabatannya, seberapa tingginya dia. Kalau dia seorang diktator sekalipun, seorang yang paling mengerikan dan ditakuti sekalipun, kalau anaknya teriak-teriak sama dia jam 3 pagi minta air, pasti dia bangun dan kasih air. Sudah pernah gak minta sama istrimu jam 3 pagi? Sayang, aku haus, ambilin air. Kira-kira, oke, baik gitu. Ngambil dewe gak duit tangan tah gitu saya. Aku ngantuk gitu misalnya. Ya, misalnya gitu. Tapi kalau anak saudara, saudara pasti akan bangun. Kenapa? Nangis anaknya. Saudara pasti bangun. Kenapa? Karena saudara bapak yang baik. Nah, tapi saya tahu, mungkin ada beberapa dari saudara sinis dengan perkataan-perkataan begini. Mungkin saudara berkata begini, ada keberatan. Saya punya pengalaman yang buruk dengan papaku. Papaku bukan papa yang baik, papaku adalah papa yang abusif. Papaku mengecewakan, papaku melukai. Gimana aku bisa memanggil Allah sebagai Bapa? Tapi Yesus justru membalik semuanya itu. Ini justru berkata bahwa seakan-akan kamu kenapa kok marah? Artinya karena kamu tahu di dalam hati kecilmu bahwa seharusnya ada Bapa yang baik. Dan kalau kamu tidak tahu itu, kamu gak akan kecewa. Kamu akan berkata, ya sudah mungkin papaku seperti itu. Jadi Yesus gak bilang, bayangkan papa seperti papamu. Gak seperti itu, saudara. Tapi justru sebaliknya. Mulai sekarang, meskipun kamu punya papa yang gak baik. Tapi ingat, Tuhan di surga itu, dia adalah bapakmu juga. Amin, saudara. Itu yang perlu disampaikan sama hati kita. Dan sebenarnya setiap kali kita berdoa Bapa kami, semua Bapak yang ada di ruangan ini, termasuk saya, itu sebenarnya kita sedang diadili. Karena kita tahu bahwa kita jauh dari standar Bapak yang baik. Dan kita hanya bisa bersandar dalam anugerah kalau kita bisa jadi seorang Bapa. Sehingga doa ini berkata apa? Inilah Bapak yang selama ini kita rindukan sebenarnya. Bahwa kita punya Bapak seperti itu di surga. Dan waktu kita punya relasi dengan Bapak yang di surga, Bapak yang di surga itu akan mengajar kita untuk menjadi Bapak yang lebih baik. Kalau saudara punya relasi yang baik dengan Bapak di surga, maka Tuhan akan memimpin hati saudara untuk menjadi Bapak yang lebih baik di dunia ini. Kalau saudara Bapak hari ini, saudara gak punya relasi dengan Tuhan. Saudara gak punya relasi dengan Tuhan seperti Bapak dan anak. Bangun itu. Saya yakin itu akan mengubah kebapaan saudara sama anak-anak saudara. Amin. Nah selanjutnya saudara. Ayat 14 dan 15 tadi cukup panjang, tapi intinya begini. Jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Nah ini banyak yang bingung tentang hal ini. Nah tetapi saya akan kasih dulu poinnya ya, nanti saya akan jelaskan. 1C, apakah kita memiliki hati yang mengampuni? Nah
Menarik saudara, kenapa pengampunan kepada orang lain ini sangat terkait dengan doa. Ada ayat di tempat lain yang berkata kalau kamu sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kamu dongkol dan saudara sakit hati dendam sama saudaramu, taruh persembahanmu, kamu suruh mengampuni dan suruh berdamai dengan orang yang kamu dendam itu tadi. Ini ada sebuah koherensi. Kenapa pengampunan orang lain sangat terkait dengan doa. Ada juga ayat yang berkata, para suami kalau kamu menindas istrimu nanti doamu gak didengar oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu Allah yang mengampuni berdasarkan performa kita mengampuni orang lain. Nah ini menarik di sini karena setelah selesai mengajar doa Bapa kami, Yesus seakan-akan zoom in pada bagian pengampunan. Dan dia berkata sangat keras, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Ayat ini sering bikin banyak orang bingung. Saya nggak tahu dapat DM tentang ayat ini berkali-kali. Ya, saya sampai buat sebuah statement itu yang generik supaya saya tinggal forward. Gitu saudara ya. Karena berkali-kali yang nanya seperti ini banyak. Bukankah keselamatan itu anugerah? Apakah Tuhan hanya mengampuni saya kalau saya bisa mampu mengampuni orang lain? Saudara perhatikan, oke? Setiap kali kita baca Alkitab secara eksegetikal, kita harus lihat backgroundnya, konteksnya. Matius 6 ayat 14-15 itu konteksnya bukan sedang mengajarkan keselamatan oleh perbuatan. Tetapi sedang menunjukkan indikator apakah seseorang itu benar-benar telah mengalami pengampunan Allah. Jadi dalam konteks Matius 5, Matius 6 dan Matius 7 itu khotbah di bukit, doa Bapa kami, Yesus sedang berbicara kepada orang yang sudah memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi Yesus bukan sedang mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tapi dia sedang menunjukkan bahwa orang yang gak mau mengampuni, orang yang gak mau belajar rekonsiliasi, sebenarnya orang itu belum mengerti bahwa dirinya adalah orang yang sudah diampuni. Amin, saudara. Kita gak bisa menyimpan dendam di dalam hati. Kalau saudara sadar, kamu itu orang berdosa juga. Apa yang kamu bisa sombongkan? Nah, orang yang dendam itu merasa aku lebih baik, aku gak mungkin melakukan itu. Itu orang, kalau bahasa Jawa, bepok itu. Kan gitu. Kan bilang, lupa kalau dirinya bepok juga, saudara. Tapi diampuni. Tapi dikasih karunia. Diangkat. Sehingga kamu jadi orang yang tidak bepok lagi. Sekarang lihat orang, bocah. Gitu. Percuma orang itu jelek. Saudara merasa lebih tinggi. Saudara lupa bahwa saudara sudah menerima kasih karunia. Sering kali kita merasa di dalam hati, aku lebih baik daripada dia. Tapi kalau saudara sadar, saya orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Saudara tidak akan memiliki hati yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Dan kalau identitas itu belum beres, maka doamu akan mentok. Maksudnya apa? Kamu gak akan punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tolong, kamu gak bisa lihat itu. Meskipun Tuhan baik, kamu gak akan merasakan kebaikannya. Kenapa? Hatimu sombong. Paham saudara? Jadi ini bicara tentang motivasi hati kita. Jadi coba cek hati kita hari ini. Kenapa hatimu begitu pahit? Kenapa engkau begitu marah? Kenapa engkau begitu sombong? Kadang-kadang orang sombong itu dibilang tahu dalam hati, mestinya rendah hati ya. Tapi susah. Coba bandingkan dirimu sama Tuhan. Coba bandingkan kekudusanmu sama kekudusan Tuhan. Gak ada apa-apanya. Kayak kita berusaha meraih ke bulan padahal lu nyampe pohon kelapa aja gak nyampe, saudara. Kadang-kadang itulah keadaan kita. Kalau saudara sadar siapa saudara, saudara gak akan memiliki hati yang seperti itu. Jadi sebelum berdoa, Yesus ingin kita memeriksa hati kita. Oke, jadi ini summary dari poin yang pertama. Apakah kita mencari Tuhan atau hanya pencitraan? Apakah saudara datang kepada anak atau saudara datang kepada sebagai anak kepada Bapa, atau saudara datang sebagai pegawai kepada bos? Dan yang C, apakah hatimu sudah dilembutkan
sadar bahwa kamu berdosa dan kamu sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, berikutnya kita masuk di dalam poin yang kedua. Nah, ternyata doa Bapa kami ini mengajarkan alur doa yang sehat. Karena Yesus berkata di ayat ke-9, karena itu berdoalah demikian. Dia bukan hanya kasih kata-kata doa, dia memberikan alur rohani, sebuah pattern, sebuah ritme, sebuah pola. Doa Bapa kami bukan hanya dihafal, tetapi ada pola yang terkandung di dalamnya yang seharusnya menjadi nafas buat semua doa kita. Jadi alurnya seperti apa, Pastor? Alurnya jangan tanya sama saya, baca sama ayatnya, tapi alurnya saya akan tunjukkan kepada saudara ada 4, saudara ya. Semuanya A, adoring, accepting, asking, adhering. Adoring artinya apa? Dimulai dengan penyembahan. Kemudian accepting dimulai dengan menyerah kepada kehendak Tuhan. Kemudian baru ada asking, meminta permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Kemudian setelah meminta, kita minta Tuhan supaya hati kita melekat sama Dia dan kita diubahkan kepada image dari anaknya yaitu Kristus. Nah, kita akan lihat satu-satu, oke? By the way, are you with me? Yes? Ya, oke. Saya tahu saudara semua senang belajar. Saya nggak mau cuman hanya saudara foto, habis itu saudara catat, tapi saudara dengarkan, resap supaya kehidupan doa saudara dapat di-revive ya saudara ya. Yang pertama yaitu adoring. Katakan sama-sama adoring. Adoring. Apa itu? Memulai dari siapa Allah. Baca ayat ke-9. 1, 2, 3 di sana. Bapa kami yang di surga, apa saudara? Dikuduskanlah namamu. Nah, menariknya adalah awal doa berbicara langsung tentang Tuhan sebelum berbicara tentang kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kita perlu mengawali doa kita bahwa kita ini berdoanya bukan karena pusatnya kita, tapi pusatnya Tuhan. Dan coba sudah perhatikan di sini, Bapa kami yang di surga. Katakan sama-sama, Bapa kami yang di surga. Coba kita lihat dua kata ini, saya bagi dua. Bapa kami, katakan sama-sama Bapa kami. Nah, saudara, Bapa kami itu menunjukkan apa? Keintiman, kedekatan. Tetapi puji Tuhan gak cuman Bapak kami terus langsung doa, enggak. Tetapi yang di surga, katakan sama-sama, yang di surga. Nah, yang di surga ini menunjukkan keagungan, kemuliaan yang tak terbatas. Nah, yang brilian adalah Yesus menggabungkan kedua hal ini. Karena begini, coba hypothetically ya, secara hipotesa, saya hilangkan salah satu. Kalau saudara cuman Bapak kami, intim, dekat, tetapi kehilangan kemuliaan, keagungan, dan kedahsyatan Allah. Bapak kami bisa terkesan lembek, terkesan dekat, tapi bisa jadi antinomian. Saya pernah punya teman satu ya, saya doa, kita mau makan terus doa masing-masing. Saya doanya agak lama terus sudah selesai, dia udah selesai udah makan. Lu doa 1 detik aja ya, aku bilang gitu. Oh nggak nyampe bro, gue cuman doanya setengah detik. Oh kok bisa? Gue cuman gini, B, makan. Wes, keren banget. Babe, makan gitu ya. B, makan gitu ya. Luar biasa. Saudara, nggak salah sih. Tapi kalau saudara punya kehidupan doa seperti gitu saudara. Cuman Bapak kami doang. Kehilangan reference, kehilangan respect. Tapi ada juga yang berdoa begini. Baginda Raja Maha Besar gitu saudara, misalnya Allah pencipta langit dan bumi. Akhirnya doanya palsu saudara. Tapi gini loh, masalahnya adalah kalau kita melihat Tuhan sebagai yang di surga saja, kita merasa jauh, besar sih, mulia sih, berkuasa. Kita akan sulit datang dengan keintiman dan keberanian. Tapi kalau kita hanya melihat Allah sebagai Bapa yang dekat saja, kita akan menganggap dia seperti sekedar Bapa yang baik, gampang disepelekan, gampang diabaikan. Yesus menggabungkan kedua hal ini, dekat dan intim, tapi kudus dan agung pada saat yang bersamaan. Saudara. Doa akan kering kalau kita punya Allah yang dekat tapi kecil, atau besar tapi jauh. Kita butuh dua-duanya. Allah yang besar tapi dekat. Allah yang kudus tapi penuh dengan kasih. Amin, saudara. Itulah Allah kita. Saat kita datang dalam doa, kita perlu merenungkan
dan berdiam dan merenungkan kebenaran-kebenaran ini sampai hati kita berkata, wow, ini pribadi. Yesus bilang, panggil pribadi ini Bapa. Saudara, ini sangat besar, ini merupakan kabar baik. Kemudian yang kedua dilakukan apa? Accepting, katakan sama-sama accepting. Lihat ayat 10, baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, apa saudara? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus mengatakan dan mengajarkan sebelum berkata, berikanlah pada kami makanan hari ini. Tolong kami Tuhan. Sebelum ngomong itu, ngomonglah jadilah kehendakmu. Kenapa? Menginformasikan pada dirimu, bukan kamu yang jadi Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk memberkati kehendakmu, tetapi minta sama Tuhan biar kehendakmu Tuhan yang terjadi. Saudara, seakan-akan begini, Tuhan ini keinginanku, ini kebutuhanku, tolong tanda tangan. Kalau misalnya saudara langsung minta permintaan tanpa jadilah kehendakmu. Saudara seharusnya bisa berkata, Tuhan aku tahu aku banyak kebutuhan, aku punya pergumulan, aku ingin minta sesuatu padamu. Tapi aku tahu Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan yang in control of my life. Kalau Engkau berkata tidak, kalau Engkau berkata belum, aku tahu Engkau tetap Bapa yang baik. Aku tetap percaya sama kebaikan. Amin saudara. Yesus sedang mengundang kita untuk meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Bukan memaksa kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Tetapi justru sebaliknya. Sudah saya kasih contoh ya. Kadang-kadang kita itu seperti anak umur 4 tahun. Yang merengek-rengek sama papanya yang umur 40 tahun. Kadang-kadang anak 4 tahun, sudah lihat ya anak 4 tahun itu ya. Gak ngerti apa yang bahaya, apa yang baik buat dia. Anak ayah umur 40 tahun bisa melarang sesuatu yang anak 4 tahun itu gak ngerti. Of course, kenapa? Cara pandangnya jauh lebih luas. Anak 4 tahun gak nyandak saudara. Kalau dijelaskan apa yang menjadi alasan kenapa dia tidak boleh makan es krim jam 9 malam saudara. Gak ngerti. Tapi papanya tahu. Kalau saudara berkata, kenapa Tuhan tidak jawab seperti yang aku mau? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa Tuhan seakan-akan lambat? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku, tidak buka jalan, tidak pulihkan sekarang? Saudara, kadang-kadang kita ini seperti anak 4 tahun di dalam diri kita yang merasa lebih mengerti dari bapaknya. Saya nggak bilang saudara nggak bisa mengeluh sama bapak. Karena di khotbah-khotbah sebelumnya kita diajar untuk mengeluh kepada bapak. Tetapi setelah mengeluh, coba renungkan. Kita perlu sadar bahwa kebijaksanaan Allah jauh lebih tinggi daripada kebijaksanaan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kadang-kadang waktu saudara mengalaminya, bahasa Inggrisnya itu in retrospect. Saudara nggak bisa lihat itu. Tetapi mungkin 5 tahun kemudian waktu saudara melihat ke belakang, oh itu toh maksud Tuhan waktu aku ngalamin itu. Saudara bisa lihat, oh saudara bisa berterima kasih, oh Tuhan bersyukur dulu nggak dapat bisnis partner itu yang aku tunggu-tunggu. Nanti aku tambah banyak masalah, padahal waktu itu aku marah-marah sama Tuhan. Sehingga saudara akhirnya bisa tahu, ternyata jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan saudara. Pikiran Tuhan jauh lebih bijaksana daripada saudara. Perbedaan antara kita dan Allah jauh lebih besar dari itu. Nah saudara, tandanya kita terima kehendak Tuhan atau tidak, itu begini saudara. Kekhawatiran yang berlebihan. Berapa banyak saudara sering khawatir yang menghimpit saudara, terus berputar di kepala saudara sehingga saudara nggak bisa tidur. Dan dalam hati sebenarnya saudara kurang percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidup saudara dengan baik. Saudara bilang, aku gak yakin kalau Tuhan itu bisa ngatur hidupku dengan baik. Saudara, ada orang yang bilang sama saya, pastor saya ini udah umur berapa, pastor kok gak kaya-kaya. Tanyanya begitu. Saudara, saya bilang, kamu pernah gak nanya, Tuhan kalau aku kaya apakah aku masih tetap cinta kamu ya? Jangan-jangan kalau kamu kaya kamu lupa sama Tuhan. Karena kamu menaruh imanmu pada kekayaan. Kayaknya enggak deh. Kalau aku kaya nanti aku pasti bisa bijaksana. Jadi kamu lebih bijaksana dari Tuhan dalam kedaulatannya. Halo, gitu saudara. Dan saudara kepahitan. Saudara marah sama Tuhan. Saudara, udahlah.
Kenapa kamu ke gereja? Ya apa, bojoku ngamuk-ngamuk nek aku gak ke gereja. Ya sudahlah gitu. Tapi hatimu pahit. Karena saudara kecewa dengan rencana-rencana. Katanya Tuhan berdaulat, mana buktinya ini kayak begini. Saudara merasa saudara lebih bijak, Tuhan tidak mengatur hidupku dengan benar. Saudara berarti jadilah kehendakmu itu tidak pernah terjadi. Seharusnya kita bisa berkata begini, Tuhan aku gak ngerti. Kenapa aku harus ngalamin ini? Belum bisa lihat. Tapi aku tetap percaya. Pertanyaannya gak hilang. Kegelisahannya gak hilang sih. Tapi kita dibebaskan dari beban menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Sehingga di pundak kita ini manusia yang rapuh. Kita gak bisa menaruh beban itu di pundak kita untuk jadi Tuhan. Kita gak berdaulat. Banyak X faktor. Saudara perlu percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Amin. Yang ketiga, baru setelah itu asking. Katakan sama-sama. Asking. Baca ayat 11-nya. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajak kita meminta kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Maksudnya kebutuhan dunia itu apa? Kalau misalnya ada masalah politik, masalah Indonesia, masalah bencana alam, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi setelah menyembah Tuhan, adoring, mulai dengan Allah. Siapa Allah itu? Ya, Bapa kami yang di surga, transenden tapi juga imanen. Kita menyerah, jadilah kehendakmu. Sekarang you ask. Tuhan gak anti permohonan. Dia justru memerintahkan kita untuk berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Doakan perlindungan dari pencobaan juga nanti ya. Dan perhatikan saudara, berikanlah kami pada hari ini apa saudara? Ayo sama-sama baca ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Ini kan tidak populer. Biasanya gereja hari ini berlimpah-limpah dan sangat melimpah sampai amber-amber Tuhan, ya kan? Wah, kalau bisa sampai berlimpah-limpah, ya kan? Terus kita deklarasikan berlimpah-limpah, amin, tepuk tangan, kan itu. Ini sukanya manusia kan saudara ya. Lah Tuhan ngajarnya apa? Makanan kami yang secukupnya. Teologi kecukupan, bukan teologi kemakmuran maupun teologi kemiskinan. Saudara masih ingat kisah bangsa Israel di padang gurun dikasih makan sama Tuhan setiap hari? Makanan apa? Mana. Mana itu kalau ditimbun lebih dari sehari apa yang terjadi? Busuk. Saudara, tiap kali kita berpikir Tuhan itu memberkati kita dengan kelimpahan secara jasmani. Tahu nggak saudara? Kelimpahan itu bukan hanya berkat tetapi ujian. Saudara, cukup, rasa cukup itu loh. Di Timotius dibilang, ibadah dengan rasa cukup itu adalah keuntungan besar. Terbalik. Kalau orang bilang, berlimpah-limpah itu cuan. Tapi ini ibadah dengan rasa apa? Cukup. Cuma 2 orang. Ibadah dengan rasa apa? Cukup. Katakan pada kanan kiri, secukupnya bro. Nah, gini ya saudara, mungkin saudara bilang, oh kalau gitu ya, kalau dapat gaji, kita hajar saja, besok pasti ada berkatnya lagi. Ya itu ngawur saudara ya. Karena gini, gaya hidup yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya itu tidak sama dengan hidup boros dan tidak bijak. Saya nggak bilang itu. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Firman Tuhan di ayat-ayat lain belajar dari semut, sedikit demi sedikit menabung juga. Tapi begini saudara, apa artinya bagi saudara yang profesional, seorang businessman, bukan berarti saudara nggak boleh merencanakan keuangan yang baik. Bukan berarti saudara tidak boleh menabung. Bukan, tapi maksudnya makanan kami yang secukupnya, hidup cukup, itu artinya jangan sampai kita menata hidup ini sampai begitu aman dan kita taruh iman kita kepada tabungan kita. Dan kita taruh iman kita kepada cara kita memanage segala sesuatu. Sampai kita nggak perlu berdoa lagi, saudara. Halo, kadang-kadang kita ini saking kelimpahannya dan pinternya ngatur uang, saudara nggak perlu berdoa lagi. Saudara, ada banyak masalah-masalah yang terjadi dari pembangunan gedung ini, dari cara pengelolaan keuangan dan yang lain-lain. Ternyata saya baru sadar,
aku nggak sepinter itu. Dan ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita juga sebagai keluarga harus hadapi. Supaya apa? Sehebat-hebatnya, secuan-cuannya bisnis kita. Jangan sampai ya, kita ini udah nggak berdoa lagi untuk Tuhan peliharalah kami. Tuhan hidup kami ada di tanganmu. Kenapa? Saking sombongnya kita. Kita punya segalanya. Saudara, coba cek hati kita. Apakah saudara beriman sama kepintaranmu untuk mengatur keuanganmu dan securitymu, ataukah saudara masih beriman sama Tuhan? Seharusnya orang Kristen begitu bergantung sama Tuhan, sehingga kalau saudara punya berkat, saudara begitu murah hati, siap untuk memberi, menolong, memberkati. Sehingga saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku perlu menolong dia. Aku perlu memberi misi di sana. Aku perlu menolong gereja itu. Aku perlu menolong yayasan itu. Tolong penuhi kebutuhan kami. Aku bergantung kepadamu, bukan beriman sama hartaku, tabunganku. Amin saudara? Gak ada yang amin. Doa yang sehat bukan hanya Tuhan tambah. No. Melainkan apa? Aku mau jadi saluran berkat Tuhan. Karena itu aku bergantung kepadamu. Supaya cukup setiap hari. Cara Tuhan mencukupi kita. Amin saudara? Dan yang terakhir, yang dua. Oh belum, masih ada. Oh ya yang terakhir, benar. Maaf, ini D. Adhering. Bukan hanya beri aku, tetapi apa? Bentuklah aku. Ayat 12-nya ada dua aspek di sini. Ampunilah kami. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam apa saudara? Pencobaan. Tetapi apa? Baca sama-sama. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi Yesus mengajarkan kita berdoa untuk minta Tuhan terus mengubah kita. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita. Jadi doa bukan hanya untuk mendapatkan hal baru dari Tuhan. Tetapi menjadi manusia baru saudara. Ini adalah bagian terakhir dari doa Bapa kami. Fokusnya bukan lagi pada makanan, kebutuhan lahiriah, tetapi perubahan hidup. Ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah pengampunan. Nah, kita akan bahas secara cepat ya, dua aspek ini. Yang pertama pengampunan adalah begini, Saudara. Saudara hidup sebagai orang yang diampuni, artinya begini, Saudara sadar. Saudara nggak bisa sombong. Apa yang Saudara mau sombongkan? Karena begini, orang yang diampuni itu punya dua attention. Yang pertama adalah direndahkan oleh Injil. Kenapa? Saudara sadar aku begitu berdosa sehingga Yesus Allah pribadi, Allah kedua harus mati bagiku. Sehingga saudara gak punya kesombongan untuk meninggikan diri. Saudara gak punya dasar untuk meremehkan orang lain. Karena saudara tahu saudara juga sama bobroknya dengan orang lain. Saudara tidak merasa superior secara rohani. Karena saudara tahu kalau saudara bisa berkata Yesus adalah Tuhan itu semata-mata karena anugerah pertolongan Roh Kudus. Saudara direndahkan oleh Injil, tapi pada saat yang sama saudara juga ditinggikan oleh Injil. Jadi untuk orang sombong, Injil merendahkan saudara. Untuk orang minder, Injil meninggikan saudara. Karena saudara sadar, saudara begitu dikasihi sampai Yesus itu rela mati buat saudara. Sehingga saudara gak rendah diri, saudara gak membenci diri, saudara gak menghukum diri dengan tuduhan serta rasa bersalah. Orang yang hidup sebagai orang yang diampuni akan berhenti hidup dalam dua ekstrim. Dia gak akan rendah diri, tetapi dia juga tidak akan meninggikan diri. Doa ini, ampuni kami Tuhan. Confession of sin, itu mengkalibrasi hati kita untuk tetap rendah hati, tapi penuh sukacita. Merasa hina di hadapan Tuhan, tetapi juga merasa berharga di hadapan Tuhan. Karena sangat dikasihi di dalam Kristus. Amin saudara. Berikutnya adalah pencobaan. Kenapa kok ada doa? Baca sama-sama ayat 13-nya. 1, 2, 3. Janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bukan doa supaya hidupmu nggak ada masalah. Enggak. Ini doa supaya saudara dan saya tidak dihancurkan, tidak dikalahkan oleh ujian dan pencobaan. Saudara tidak putus asa, saudara tidak kecewa terhadap pahitnya hidup. Seluruh Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mengizinkan ujian, Tuhan mengizinkan pergumulan dan penderitaan. Bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk membentuk kita. Tuhan memakai itu semua untuk membentuk kita semakin serupa di dalam Kristus.
ketika doa ini mulai menjadi nafas hidup kita, kita nggak jadi orang yang kaget. Loh, kok ini terjadi? Enggak. Dan sudah nggak marah pada saat pergumulan datang. You can embrace it. Di balik semua ini, aku tahu ada kebaikan yang belum bisa aku lihat. Tapi rencana Tuhan selalu baik. Yang setuju katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi percayalah. Kemudian kalau doa ini menjadi nafas hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Ketika hal yang menyakitkan atau pergumulan itu datang, saudara akan tetap bisa bertahan. Waktu sudah berdoa seperti ini, seakan-akan sudah berkata begini, Tuhan, dalam setiap pencobaan, jangan biarkan aku sendirian. Kadang-kadang kita berpikir kita sendirian. Enggak, Tuhan pegang tanganku, aku tahu. Biarlah aku belajar terus dengan iman berpegang padamu. Kalaupun aku goyah Tuhan, tarik aku untuk kembali. Amin, saudara. Yang terakhir, kunci untuk mengalami dan menghidupinya. Saudara, ada sesuatu hal yang menarik dalam iman kekristenan. Inilah yang membuat kekristenan itu unik. Karena gak ada agama yang mengajarkan Tuhan berdoa. Coba cek. Ada agama yang mengajarkan Tuhan berdoa. Semua berkata berdoalah kepada Tuhan. Memang. Tapi kekristenan berkata Allah juga berdoa. Kita punya Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia selalu berdoa. Dalam pelayanannya dia gak pelayanan terus. Dia menyendiri dan berdoa. Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya dia berdoa. Tapi dia juga punya doa pribadi. Nah saudara tahu. Kita tadi diminta untuk berdoa apa? Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Itu yang Yesus ajarin. Saudara tahu puncaknya, Yesus bukan cuma ngajarin. Tapi di Taman Getsemani di Matius 26 ayat 39. Yesus menghidupi apa yang diajarkan. Karena pada waktu itu, dia sedang menghadapi pergumulan pribadi. Dia berkeringat darah. Dia berkata, hatiku begitu sedih. Mau mati rasanya. Karena dia membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa jam kemudian. Makanya dia berlutut, dia berdoa, dia minta teman-temannya untuk berdoa bagi dia. Semuanya tidur. Dia berdoa sendirian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi lihat, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Allah berdoa bukan hanya untuk menjadi teladan bagi kita, tapi doa dia adalah kekuatan bagi kita. Allah itu menjadi manusia. Dia selalu berdoa dan di Taman Getsemani sebelum salib, Yesus sedang mempraktekkan doa Bapa kami dengan cara yang paling radikal. Karena kalau doa ini dikabulkan oleh Tuhan, saudara dan saya gak selamat. Tetapi waktu dia berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki. Karena pada waktu itu dia hampir gak bisa, gak mampu. Karena dia ketakutan. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketika kehendak Bapa itu berarti meminum cawan murka Allah. Menanggung dosa dunia di kayu salib. Doa Bapa kami bukan sekedar teori yang Yesus ajarkan. Tetapi merupakan doa yang dia jalani sampai mati. Kalau saudara hari ini bertanya, di tengah semua pergumulanmu, di tengah semua tantanganmu, saudara sedang mengalami sakit penyakit, konflik, tekanan hidup. Saudara bertanya, bagaimana kita bisa berkata dengan tulus, jadilah kehendakmu Tuhan. Kok berat ya di dalam semua pergumulan hidupku? Jawabannya bukan percaya saja. Jawabannya bukan kuatkan tekadmu, bukan. Apa yang harus kamu lakukan?
pandang kepada Yesus. Dengan memandang kepada Yesus yang lebih dulu berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Demi keselamatan siapa? Demi keselamatan saudara dan saya. Yesus mengatakan jadilah kehendakmu bagi kita. Yesus adalah satu-satunya manusia sempurna yang mengatakan jadilah kehendakmu. Dan itu membuat dia masuk ke dalam penderitaan yang tak terbayangkan di salib. Dia melakukan itu untuk kita. Agar saudara dan saya diampuni. Agar saudara dan saya yang adalah musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Diadopsi. Sehingga saudara yang gak layak untuk memanggil Allah Bapa sekarang, saudara bisa panggil Bapa di surga. Dan Yesus bersedia berkata, jadilah kehendakmu. Ketika dia harus kehilangan hadirat Bapaknya di salib. Jadi kalau Yesus bersedia berkata, jadilah kehendakmu. Di saat berarti dia kehilangan hadirat Bapa di salib. Pandang kepada Yesus. Karena saat saudara memandang kepada Yesus, di tengah cawan kecil pergumulan hidupmu, kita dimampukan untuk berkata, Tuhan, aku mungkin tidak mengerti apa yang sedang aku lalui. Tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Karena Engkau sudah menanggung cawan terbesar itu demi aku. Maka aku bisa mempercayakan cawan kecilku kepadamu. Amin, saudara. Saudara, ada satu musim di hidup saya di mana saya nggak bisa berdoa jadilah kehendakmu. Pada waktu itu saya ingin Tuhan ikut agenda saya. Saya ingin Tuhan menjawab doa saya dengan cara saya. Dalam waktu saya. Dengan jalan yang saya bayangkan. Tapi itu tidak terjadi. Dan saya harus mengalami konsekuensi-konsekuensi yang cukup menyakitkan. Dan kita sekeluarga harus mengalaminya. Dan jujur saya kecewa. Saya dongkol sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, aku kurang apa Tuhan? Sombong hatinya. Saya merasa Tuhan tidak mengerti saya. Tapi di titik baliknya terjadi saat saya masih ingat saya pernah baca sesuatu. Saya dengar juga sampai 2 kali 3 kali tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Waktu Yesus berkata, Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu, tapi jadilah kehendakmu. Waktu saya mulai merenungkan ini, saya sadar Yesus menyerahkan kehendaknya supaya kehendak Bapa terjadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan aku. Untuk menebus aku. Kalau dia melakukan itu bagi aku, bagaimana mungkin aku ditinggalkan? Bagaimana mungkin aku marah sama dia kalau aku ngalami ini? Aku yakin kalau aku diizinkan ngalamin ini, artinya ini juga baik. Pasti ada kebaikan di balik ini semua. Sehingga saya bisa berdoa bagian ini. Tuhan, aku mungkin gak ngerti. Tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Kalau Engkau sudah menanggung cawan terbesar itu demi aku, maka aku bisa mempercayaimu dengan pergumulan kecilku ini. Ini mengubah saya untuk saya mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Kehendakmu Tuhan yang jadi. Karena Engkau Bapakku, Engkau lebih tahu. Aku percaya. Saudara, salib Kristus menjelaskan 2 hal. Dasar dari doa kita. Yang pertama, kasih karunia. Kenapa kok bisa kasih karunia? Karena begini. Di salib, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya jatuh ke atas kita. Saudara masih ingat bos dan pegawai? Sudah takut dipecat? Yesus pernah ngalami seakan-akan dia dipecat jadi anak. Yesus ngalami dia ditinggalkan. Yesus ngalami dia dikutuk. Supaya saudara dan saya tidak pernah dipecat sebagai anak. Supaya saudara dan saya diterima. Supaya saudara dan saya dapat diberkati. Supaya kita bisa diterima sebagai anak Allah di hadapan Bapa. Tetapi kemudian yang satunya adalah kita bisa berani dalam doa. Saudara, waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara gak datang seperti pegawai yang grogi. Takut terus dievaluasi. Itu yang membuat kita bisa berdoa dengan bebas.
Bapakku mengasihi aku bukan karena aku sempurna, bukan karena performaku, tetapi karena Kristus sudah sempurna bagi saudara dan saya. Amin saudara. Jadi hari ini datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan seperti seorang anak datang kepada Bapa. Reflektifnya saudara, sebelum kita berdoa bersama. Apakah doa saudara selama ini lebih seperti hubungan pegawai dan bos atau bapak dan anak? Apa yang membuatmu sulit percaya bahwa Allah menjadi Bapa yang mengasihi tanpa syarat? Yang kedua, apakah saudara hidup sebagai orang yang diampuni? Dengan diri sendiri, apakah saudara masih suka rendah diri, menghukum diri? Dengan orang lain, apakah saudara masih menyimpan rasa superioritas, kepahitan dan tidak mau mengampuni? Yang ketiga, di bagian mana dalam hidup saudara saat ini, saudara sulit berkata, jadilah kehendakmu. Jangan-jangan saudara menggenggam sesuatu terlalu kuat. Ketakutan apa yang membuat engkau sulit menyerahkan kendali kepada Tuhan? Mari sama-sama kita merenung. Bangkit berdiri saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Dalam Kristus, in Christ alone. Sambil pemusik menyiapkan diri, saya membacakan implikasi Injil, oke? Orang berinjil dapat rendah hati namun tidak rendah diri. Yang setuju katakan amin, ya, karena kasih karunia Kristus. Orang berinjil memiliki hidup yang berserah total namun tetap berani berdoa untuk meminta tanpa berhenti berharap. Tapi dia bisa berkata, jadilah kehendakmu. Orang berinjil sudah diampuni dan terus mengalami proses perubahan sehingga mampu untuk mengampuni tanpa menjadi permisif dan naif.